Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This week, we wanna talk about future simple. It's very simple, guys, for you. And then let's check it out. Future simple is how to show the future action. Maksudnya itu untuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas akan terjadi di masa yang akan mendatang, ya, di waktu yang akan datang. Formulanya ada subjek, lalu pakai will, dan satu lagi verb pertama. Subjeknya itu I, we, you, they, he, she, it. Lalu ditambahin will. Lalu bumbui pakai verb pertama. Pak, saya gak mau pakai will semua, gak apa-apa? Gak apa-apa. Pak, saya pengennya yang ikut tabel yang ada di bawah kanan ini nih. Misalnya I-nya pakai shall, lalu we-nya juga pakai shall. Boleh? Boleh. Tapi saya inginnya pakai will, Pak. Boleh nggak? Misalnya jadi I will, we will. Boleh? Boleh. Jadi ada dua madhab ya. Ada I will, we will, atau I shall or we shall. Kalian mau pakai madhab yang mana? Dua-duanya bagus, oke? Jadi gak usah diperdebatkan. Kalian mau pakai will atau pakai shall itu sama aja bagus, oke? Yang gak bagus itu yang gak dipakai dua-duanya ya. Next. Future simple. Contoh kalimatnya. My girlfriend will buy the piano. Pacar saya akan beli piano. Akan berarti nanti di waktu yang akan mendatang kegiatannya akan terjadi karena ada will-nya. Will itu akan. Contoh lagi, I am cold. I will close the door. Itu setelah the door itu harus pakai titik ya, ketinggalan. Sorry. Biar kalian gak ngantuk juga kan ya. Oh, ternyata itu ada yang salah tuh. Ya kan? Iya, kita kan sama-sama belajar ya. Oke, I am cold itu aktivitas pertama, yaitu menyatakan bahwa saya itu dingin. Sedangkan aktivitas yang kedua itu I will close the door. Saya akan menutup pintunya biar enggak terlalu dingin. Oke, di situ ada subjek, lalu will ditambah verb one, close. Did you still understand? Good. If you're still confused, you can repeat again this video, okay? Next. Future simple negative. Kita bentuk negatifnya tinggal dirubah saja, lalu tambahin not. Oke, perubahannya ditambah not di setelah will. For example, jangan dulu example, kita ke formulanya dulu. Formulanya ada seperti biasa ya, ada subjek, lalu plus will, lalu yang membedakannya itu ada not, karena kita bikin kalimat yang negatif, lalu ditambahi verb pertama. For example, I will close the door. Itu kan positif ya. Negatifnya, I will not close the door. Gampang kan ya? Gampang, tinggal nambahin not setelah will-nya. Lalu contoh yang kedua, my girlfriend will buy the piano. Itu kan positif. Negatifnya, my girlfriend won't buy the piano. Want itu penyatuan antara will dan not. Will dan not jadi disatuin jadinya want. Agak berbeda ya dengan penyatuan yang lainnya. Suara dan penulisannya juga beda. Will not itu berarti want. Next. Oke. Untuk pertanyaannya seperti yang sudah-sudah, kita tinggal merubah posisinya saja. Contohnya, I will close the door. Jadi dirubah, will I close the door? Ya kan? Tuh ada di formulanya. Di formulanya itu will-nya itu ditaruh di depan, lalu baru masuknya subjek, setelah itu baru masuk verb pertama. Contoh yang kedua, they will clean the kitchen. Itu bentuknya positif. Mau bikin pertanyaannya gampang. They-nya rubah ke belakang, will-nya ke depan. Jadi
Will they clean the kitchen? Will they clean the kitchen? Oke, good ya. Oke, next. We wanna talk about future continuous. Kita akan ngomongin tenses future continuous. Come on. Durasi, biar cepat beres. Setelah itu kita ngapain? Ya beraktivitas lagi ya. Oke, come on. Future continuous we use when to show an ongoing action that will happen in the future, include the action will be happening. Jadi untuk menunjukkan sebuah aksi atau kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, termasuk suatu kegiatan yang sedang terjadi pada saat ini yang sedang kita omongkan. Contohnya, formulanya ada subject, lalu will ditambah be dan juga verb ing. Jangan lupa ya, kalau yang tadi itu will lalu verb ing, sedangkan yang sekarang kalau future continuous itu ada tambahannya pakai be. Oke, pelan-pelan ya. For example, my girlfriend will be studying soon. Jadi suatu kegiatan akan dimulai nanti di masa yang akan mendatang, tapi akan terjadi sebentar lagi, gitu kan ya. He will be sleeping by 10 p.m. Di situ komposisinya ada subjek, ada will dan be, dan jangan lupa ada verb ing-nya. Oke, mohon next. Nah, fungsi yang keduanya itu ada dua aktivitas di sini. Contohnya, I will be sleeping when they come. Aktivitas yang pertamanya I will be sleeping, aktivitas yang keduanya they come. Nah, ini I will be sleeping itu adalah sebuah kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang dan durasinya itu panjang. Sedangkan yang they come itu dia ini datangnya ketika si aktivitas pertama sedang dilakukan, lalu datang aktivitas yang kedua. Di sini yang datangnya adalah they come. Jadi nanti dalam kalimat ini perumpamaannya nanti kamu akan tidur. Ketika kamu tidur mereka datang. Nah gitu, diomonginnya sekarang karena tidurnya kamu nanti gitu. Nanti kamu akan tidur. Ketika kamu tidur, mereka datang. Gitu kan ya? Diulang-ulang aja kalau masih belum ngerti ya. Oke, yang kedua. He will be working. Nah, ini kalau aktivitas pertama yang akan kejadian di masa yang akan mendatang. Yang aktivitas yang keduanya yaitu you live. Nah, di sini ada dua aktivitas. He will be working. Lalu satu lagi, you live. Nah, nanti kamu akan bekerja. Nah, ketika kamu bekerja, nanti itu kamu datang. Jadi, bukan kamu ya, kamu itu he-nya ini ya. He will be working. Jadi si he ini akan bekerja nanti. Ketika si he-nya bekerja, kamu leave, kamu pergi gitu. Ya, bukan datang, He will be working when you leave. Ketika si he-nya itu bekerja nanti pada suatu saat kemudian di masa waktu yang akan datang, terus kamu meninggalkannya gitu. Jadi ada dua aktivitas nanti di masa yang akan mendatang. Oke, next. Oke, future continuous negatifnya seperti yang sudah kita pakai not. Peletakan notnya itu setelah will dan sebelum be. Jadi komposisinya yang pertama harus ada subjek, yang kedua ada will, yang ketiganya ada not, yang keempatnya ada be, lalu verb ing. For example, Hanifa will not be sleeping before 8 p.m. Hanifahnya subjek, will-nya naikkan, not-nya juga naikkan, be-nya naikkan,
Verb ing-nya sleeping, asal dasarnya dari kata sleep. Oke, Tasya won't be working tomorrow. Subjeknya Tasya, will not disatukan jadi will, jadi won't, lalu tambahin be, lalu verb ing. Next, present perfect continuous dalam bentuk pertanyaan. Oke, sorry ya, gatal. Oke, kita punya kalimat positifnya di sini. My girlfriend will be studying soon. My girlfriend itu subjek, will-nya naikkan, be-nya naikkan, verb ing-nya studying, asalnya study. Terus kita bikin bentuk pertanyaannya. Gampang, seperti yang sudah-sudah. Subjeknya pindah ke belakang, lalu auxiliary verb-nya atau will-nya di sini pindah ke depan. Oke, jadi will girlfriend be studying soon? Jangan lupa tanda tanyanya. Jadi perubahannya itu asalnya my girlfriend will, jadi will my girlfriend. Cuman gitu aja, simple ya. Jangan dibikin pusing. Setelah itu, he will be sleeping by 10 p.m. Dibikin kalimat tanyanya. He-nya pindah ke belakang, will-nya pindah ke depan. Jadi hasilnya, will he be sleeping by 10 p.m.? Sesimpel itu ya. Oke. Okay, thank you for this material. I hope you really enjoy about the study for this week, and keep healthy guys. Thank you. Bye bye. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.